warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan media filter yang saya gunakan di akuarium ikan mas koki saya, baik itu biologis dan mekanisnya, serta bagaimana cara saya menyusunnya di top filter yang saya gunakan. Karena di sini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman penghobi ikan hias mas koki yang mungkin mengalami air akuariumnya itu cepat berkabut, kotoran tidak tersedot, airnya cepat kuning, dan masalah air akuarium ikan mas koki lainnya. Jadi di sini saya buat video ini, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin mengalami hal tersebut bisa teratasi dengan menyaksikan video ini. Nah teman-teman, media filter yang saya gunakan ini untuk mekanisnya itu jaring layan 2 lapis untuk tank yang belakang ini, kemudian busa grand wall 2 lapis untuk tank ini, kemudian kapas putih. Itu saja teman-teman ya, media filter yang berlapis dari yang paling jarang ke paling rapat. Itu ya teman-teman. Untuk tank yang lain seperti yang 1 meter, 80 cm, 70 cm, dan 60 cm itu rata-rata sama, cuma berbedanya ada yang pakai biofoam, ada yang tidak. Seperti tank 1 meter itu pakai jaring layan 2 lapis, biofoam, kapas hijau grand wall, baru kapas putih. Nah selebihnya hampir-hampir sama lah ya. Yang penting media filter mekanis itu dari yang paling jarang ke paling rapat teman-teman ya, seperti jaring layan 2 lapis tadi, kemudian baru busa grand wall yang warna hijau, atau busa biofoam dulu baru busa grand wall baru kapas putih. Nah itu tadi yang paling jarang ke paling rapat. Kemudian untuk biologis itu saya menggunakan media filter yang biasa-biasa saja, yang murah meriah, yang bisa teman-teman temui di toko akuarium. Batu apung ya, rata-rata batu apung nih di tank saya yang belakang ini batu apung. Kemudian sedikit bio keramik ring sekitar 3 kg itu. Bio keramik ring ini sama seperti bio ring, cuman ada pori-porinya saja. Kemudian bio ring teman-teman. Nah itu saja ya untuk media filter akuarium ikan mas koki saya. Kemudian untuk tank gurami albino itu ada sedikit media filter biobal teman-teman ya, karena pada saat itu batu apungnya sedikit kurang, jadi saya tambahkan saja biobal untuk media filter akuarium gurame albino saya tadi. Nah itu saja ya teman-teman untuk media filter yang saya gunakan. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana cara saya menyusun media filter tadi supaya efektif digunakan di akuarium ikan mas koki. Karena ya akuarium ikan mas koki ini filternya harus bagus, karena kalau tidak bagus, tidak penyusunannya tidak baik ya, maka yang terjadi adalah air akuariumnya cepat kotor, menguning, kemudian kotoran tidak tersedot, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk filter mekanis itu jelas harus punya tempat tersendiri ya. Artinya kalau kita menggunakan filter top filter ya, baik itu top filter kaca dengan top filter talang, kita harus pakai 2 tingkat. Kalau 1 tingkat itu menurut saya pribadi itu kurang efektif, jadi harus 2 tingkat. Yang 1 tingkat pertama itu media filter khusus mekanis saja, berlapis seperti jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa biofoam, kapas hijau, baru kapas putih. Kalau di tank di belakang ini biofoamnya tidak pakai, tapi busa grand wallnya 2 lapis teman-teman. Nah itu ya. Nah kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, jaring nelayan 2 lapis, busa biofoam, kapas grand wallnya 2 lapis, baru kapas putih. Dan untuk media filter mekanis itu jangan sampai kerendam air ya, jadi harus pakai tatakan dimana media filter itu jangan sampai kapas putih itu terendam air. Kalau terendam air sama saja kotorannya pasti akan melebar, menyumbat lubang output dari filter mekanis, sehingga nanti filter mekanisnya bisa luber. Jadi usahakan pakai tatakan, dan lubang di filter mekanis tadi itu 3, 4, sampai 5 lah teman-teman ya. Jangan 2 lah ya, harus lebih dari 2, 3, 4, 5 lah ya. Jadi
Itu saja untuk susunan media filter mekanis. Kalau seperti tadi penyusunannya, mudah-mudahan itu airnya bersih dan masuk ke biologis itu memang benar-benar air yang bersih dan diolah lagi untuk dari bakteri pengurai ya. Jadi air yang masuk ke top filter khusus mekanis itu benar-benar disaring, yang keluar ke media filter biologis itu memang benar-benar air yang bersih. Penyusunan media filter dari yang paling jarang ke paling rapat tadi itu membuat kotoran yang halus sedikit banyak tersaring juga di jaring nelayan, kotoran yang besar juga tersaring di media filter jaring nelayan, dan kerja dari filter mekanis khusus yang kapas putih tadi pasti sedikit lebih ringan. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri kalau susunannya seperti tadi, itu pasti kapas putihnya kotor tapi tidak terlalu kotor. Beda dengan kalau kita cuma hanya menggunakan kapas putih, itu pasti kotor 2 hari sudah kotor sekali teman-teman. Nah, kalau penyusunan seperti tadi untuk 2 minggu pun teman-teman tidak dibersihkan, itu pasti tidak akan mampu. Karena saya sudah coba menggunakan pompa besar pun ya 3000 liter per jam itu nggak masalah teman-teman. Jadi untuk biologisnya, kalau untuk filter saya yang di belakang menggunakan top filter kaca itu saya chamber pertama itu batu apung, chamber kedua batu apung, chamber ketiga itu bio keramik ring, dan chamber terakhir itu bio ring teman-teman. Kalau untuk filter talang yang di tank 1 meter 60 cm dan 80 cm itu saya bikin sendiri ya teman-teman, tidak pakai sekat. Itu full batu apung saja, batu apung ya, paling di dekat lubang outputnya itu ada bioring lah sedikit ya. Di situ full batu apung, tidak ada sekat, dan alhamdulillah filternya bekerja dengan baik, dan juga air akuarium saya itu bersih, jernih, dan ikan-ikan mas koki yang saya pelihara juga sehat-sehat teman-teman. Jadi filter yang bagus itu bukan berarti filter yang mahal ya, tapi filter yang kita susun dengan baik ya, baik itu mekanis dan biologisnya. Perbedaan filter media filter yang bagus seperti media filter biologis yang SSA-nya besar, mungkin harganya di atas 100 ribuan, dengan media filter yang biasa-biasa saja seperti batu apung. Kalau media filter yang premium itu SSA-nya lebih besar, jumlah bakteri hidup di setiap media filternya lebih banyak ketimbang media filter yang biasa-biasa saja. Nah, tergantung dari budget teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya budgetnya bisa beli media filter yang bagus, lebih baik. Kalau misalnya tidak mampu ya silakan beli yang seperti batu apung, bioring, atau biobal, itu juga bisa menjadi media filter biologis kalian. Nah, kemudian teman-teman, media filter tadi kalau sudah penyusunan seperti tadi, kemudian kita maksimalkan lagi dengan pompa yang kita gunakan, harus sesuai dengan kebutuhan akuarium ya, supaya kotoran yang keluar dari perut ikan itu cepat tersedot, cepat tersaring oleh media filter mekanis ya. Kalau misalnya ikan kita buang kotoran, filter atau pompa akuarium kita kurang kencang tarikannya, tidak sesuai dengan kebutuhan akuarium, maka kotoran tadi akan melebur dan bercampur dengan air akuarium kita, sehingga itulah yang menyebabkan air akuarium kita itu menguning, selain kita memberikan pelet yang berlebihan. Pelet yang berlebihan juga teman-teman bisa menyebabkan air akuarium kita kuning, dan juga kotoran yang tidak tersedot oleh pompa akuarium. Jadi untuk menentukan pompa akuarium yang cocok untuk akuarium itu teman-teman silakan cari panjang akuarium kali lebar, kemudian kali tinggi akuarium, dapat hasilnya dibagi 1000, kemudian dikali 8, dapat hasil dikali 8. Itulah pompa yang harus teman-teman beli dan gunakan di setiap akuarium. Kalau misalnya pompanya tidak ada seukuran itu, beli pompanya sedikit lebih kecil maksudnya, teman-teman silakan pelihara ikannya dikurangi ya. Per satu ikan itu biasanya 30 sampai 100 liter untuk ikan mas koki yang bisa jumbo. Jadi kalau misalnya teman-teman di satu akuarium itu harusnya pelihara 5 karena pompanya tadi kecil, teman-teman bisa pelihara
3 saja teman-teman ya. Jadi tidak banyak, kerja dari filter kita juga terbantu dengan settingan seperti tadi. Kemudian tidak kalah penting adalah perawatan teman-teman ya. Perawatan media filter mekanis itu harus dibersihkan 3 hari atau 1 minggu sekali. Kemudian air akuarium kita juga diganti 1 minggu sekali lah teman-teman ya. Pergantian 20-50% saja. Dan kalau misalnya teman-teman sudah melakukan hal tadi, penyusunan media filternya sudah benar, pompa yang digunakan sudah benar, dan perawatannya juga sudah benar, maka air akuarium ikan mas koki kalian pasti akan bening. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.